Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadzal liqa' fi liqa'ina mustalah al-hadits wa la'alla wa kaifa halukunna ya ayyatuha at-talibat as-salihat. Na'am. أرى لأن كنا في صحة وعافية تامة amin ya rabbal alamin. Ustazah ingatkan kembali untuk kalian mempersiapkan keadaan kalian dalam pelajaran kesempatan kali ini dalam menyimak pelajaran Ustazah ya. Tolong siapkan diri kalian, buku catatan kalian, pena-pena kalian, dan juga alat penunjang lainnya untuk pembelajaran kita kali ini seperti laptop ataupun handphone ya. Insyaallah bahasan kita kali ini yaitu tentang kelanjutan yang sebelumnya itu al-gharib. Adapun sebelumnya kita telah membahas, sebelumnya murajaah terlebih dahulu ya. Sebelumnya kita telah membahas tentang masih menyambung kepada fasal tsani ya di halaman ke-21 mabhas taqsimul khabarul ahad bin nisbah ila adadi turuqi. Ini kita sudah bahas matlab yang pertama, matlab al-awwal al-masyhur, dan matlab yang selanjutnya yaitu matlab tsani yaitu al-aziz, dan sekarang matlab yang ketiga yaitu al-gharib. Al-gharib. Sebelum kita memasuki kepada materi ini, Ustazah ada satu pepatah ya, ada notes yang Ustazah dapatkan beberapa hari lalu, yaitu tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Nah, jadi intinya tahapan pertama jika kita ingin mendapatkan suatu ilmu adalah dengan apa? Mencari ilmu tersebut dengan mendengarkan ya, mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan baik, kemudian kita diam itu dengan menyimak ilmu tersebut yang disampaikan oleh baik itu ustazah atau ilmu yang dari manapun yang kita dapatkan. Kemudian menyimaknya itu tidak hanya mendengar saja, tapi menyimak dengan penuh perhatian supaya kita memahami apa yang disampaikan, supaya kita memahami ilmu yang ingin kita dapatkan, lalu menjaganya. Nah, bagaimana kita menjaganya? Dengan memurajaah, dengan menghafalkannya, dengan seperti itu ya. Setelah menghafalkannya, kemudian kita diwajibkan untuk mengamalkannya. Setelah mengamalkan, apa kewajiban bagi kita? Yaitu menyebarkannya, menyebarkannya. Semoga ilmu itu akan menjadi tabungan kita atau amal jariah kita. Kemudian, fahimna ilahuna. Naam. Wa mabhasuna al-yawm insyaallah nuridu an nabhas an al-mawdu' al-gharib. Judul kita kali ini yaitu tentang al-gharib. Fa ta'rifuhu lughatan, ta'rif gharib, al-gharib secara bahasa yaitu ta'rifu al-awwal sifatun musyabbahatun bi ma'nal mufradi awal ba'idi an aqaribihi, atau sifatun musyabbahatun bi ma'nal munfaridi awil ba'idi an aqaribihi. Jadi gharib itu merupakan sifat musyabbahah yang artinya munfarid atau sendiri ya, awil ba'id an aqaribihi atau jauh dari kerabat-kerabatnya, intinya munfarid, memisahkan diri menyendiri seperti itu.
Adapun makna al-gharib secara istilah yaitu tentang huwa ma yanfaridu bi riwayatihi rawin wahidin. Bisa saya ulangi, makna al-gharib secara istilah yaitu ma yanfaridu bi riwayatihi rawin wahidin. Ma yanfaridu bi riwayatihi rawin wahidin. Yaitu hadis gharib merupakan hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Kemudian syarh ta'rif, maksud dari makna istilah yang tadi disebutkan adalah huwal haditsul ladzi yastaqillu bi riwayatihi syakhsun wahid, yaitu huwal ladzi hadis alladzi yastaqillu bi riwayatihi syakhsun wahidun. Jadi hadis ini terpisah ya, riwayatannya hanya oleh satu orang saja. Imma fi kulli tabaqatin minat tabaqatis sanad, baik itu di setiap tingkatannya, setiap tingkatan sanad, au fi ba'dhi tabaqatis sanad, atau di beberapa tingkatan sanad saja. Walau fi tabaqatin wahidatin, meskipun itu hanya di salah satu tingkatan saja atau satu tingkatan saja ya. Wala tadurru ziyadatu ala wahidi fi baqi tabaqati sanad li'anna al-ibrah lil aqal. Dan itu tidak mempengaruhi penambahannya dari satu itu ya. Pokoknya maksud dari ini adalah yang diriwayatkan oleh sedikitnya. Yang meriwayatkan adalah jumlah yang meriwayatkannya hadis gharibnya adalah beberapa orang saja atau hanya segelintir saja atau sedikit ya. Meskipun misalkan di sini disebutkan munfaridin atau bisyakhsin wahidin, satu orang saja, tapi meskipun itu ada penambahan, ada 2 orang atau 3 orang, itu tidak mempengaruhi derajat al-gharibnya. Pokoknya diriwayatkan oleh sedikit orang atau beberapa orang saja. Kemudian bisa dimengerti sampai sini? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan ya, jika ada yang ingin bertanya langsung tanyakan, jangan silakan jika ada yang ingin bertanya langsung ditanyakan, jangan dinanti-nanti ya. Jangan pas mepet kepada ujian baru bertanya, baru saya belum paham sebenarnya dari awal sampai akhir, jangan seperti itu. Tanyakan secara langsung sekarang atau saat nanti membuka materi dan tidak paham langsung tanyakan, jangan dinanti-nanti ya. Kemudian tasmiyatu tsaniyah lahu atau tasmiyatun ukhra li al-gharib, atau nama lain dari hadis gharib ini adalah fa yutlaqu katsirun minal ulama 'ala al-gharib isman akhar huwa al-fard. Maka banyak dari beberapa ulama yang menamakan hadis gharib ini adalah dengan nama lain, yaitu al-fard. Nama lain dari al-gharib yaitu al-fard. Ala annahuma turadifani. Adapun makna al-fard dan makna al-gharib ini sama ya, dibahas di sini sama. Wa ghayra ba'dul ulama bainahuma faja'ala kulla minhuma naw'an mustaqillan, lakinna al-hafidh Ibn al-Hajar ya'udduhuma mutaradifaini lughatan wa istilahan. Tapi ada beberapa ulama juga yang membahas tentang al-gharib dan al-fard ini
berbeda, jadi bahasanya beda. Tapi Al-Hafidh Ibni Hajar rahimahullah ta'ala menganggapnya al-gharib dan al-fard ini sama, mutaradifan atau memiliki makna yang sama secara lughatan wastilan, secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian selanjutnya illa annahu qala inna ahlal istilah ghayaru bainahuma min haitsu kasratil isti'mal wa qillatihi fi al-fard akthar ma yutliqunahu 'ala al-fardil mutlaq wal gharib akthar ma yutliqunahu 'ala al-fardi an-nisbi. Tapi illa annahu qala, ada yang mengatakan bahwa inna ahlul istilah ghayaru bainahuma min haitsu kasratil istimal. Ahli istilah merubah baina al-gharib dan al-fard itu berdasarkan banyaknya penggunaan, ya, fi kasratil istimal wa qillatun, banyaknya penggunaan dan sedikitnya penggunaan atau digunakannya, yaitu fil fard aktsar ma yutliquna al-fardil mutlaq. Banyak yang mengatakan bahwa al-fard al-mutlaq, wal gharib aktsar ma yutliquna al-fard an-nisbi, sedangkan kata al-gharib banyak yang menisbatkannya atau menyebutkannya kepada al-fard an-nisbi. Ilahuna fahimna. Ustazah masih menunggu ya pertanyaan dari kalian yang sekiranya belum kalian pahami. Wal'an namdi ila aqsamihi atau aqsami al-gharib, aqsami al-gharib. Fa yuqassamu al-gharibu bin nisbah li mawdi'i tafarrudi fihi ila qismaini. Fa yuqassamu al-gharib ila qismain huma gharibun mutlaq wa gharibun nisbi. Fa al-an al-awwal mabhathuna an al-gharib al-mutlaq. Fal-gharib al-mutlaq aw al-fard al-mutlaq, gharib mutlaq atau al-fardu al-mutlaq, ya, ta'rifuhu, maknanya yaitu huwa ma kanatil gharabatu fi asli sanadihi. Ma kanatil gharabatu fi asli sanadihi ay ma yanfaridu bi riwayatihi syakhsun wahidun fi asli sanadihi. Ma kanatil gharabatu fi asli sanadihi ay ma yanfaridu bi riwayatihi syakhsun wahidun fi asli sanadihi. Itu yang ada yang memisah atau infirodnya al-gharabah, adanya al-gharabah ini adanya yanfaridu bi riwayatihi rawin wahid, itu adanya di asli sanad, pada asal sanadnya. Ai ma yanfaridu bi riwayatihi, infarada bi riwayatihi syakhsun wahidun fi asli sanadi. Fa misaluhu hadis innamal a'malu binniyat. Fa fi hadzal hadis, fi hadis innamal a'malu binniyat, tafarrada bihi Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa hadha qad yastamir at-tafarrud ila akhir as-sanadi wa qad yarwihi an dhalikal mutafarrid adadun min ar-ruwah.
Sampai sini bisa dipahami? Ustazah menunggu bagi siapa yang belum memahaminya silakan untuk bertanya secara langsung ya. Jangan ditabung pertanyaannya sampai ke akhir nanti. Kemudian sambil menunggu Ustazah melanjutkan bayannya. Yang jenis qismu tsani, bagian yang kedua al-gharib an-nisbi. Al-gharib an-nisbi tadi yang pertama al-gharib al-mutlaq atau al-fardu al-mutlaq. Yang kedua al-gharib an-nisbi atau al-fardu an-nisbi. Fata'rifuhu ma kanatil gharabatu fi asna'i sanadih. Ma kanatil gharabatu fi asna'i sanadihi ay an yarwihi aktsar min rawin fi asli sanadihi thumma yanfarida bi riwayatihi rawin wahidun an ulaika ruwah afwan. Sezulangi al-gharabatu an-nisbi atau al-fardu an-nisbi huwa ma kanatil gharabatu fi asna'i sanadi. Adanya keanehan al-gharabah di fi asna'i sanadi sela-sela di tengah-tengah sanadnya ya. Ay an yarwihi aksar min rawin fi asli sanadi. Banyak yang meriwayatkannya di asli sanadnya. Kemudian yanfarida bi riwayatihi rawin wahidna. Kemudian ada yang berbeda seorang perawi an ulaikati ruwah. Jadi dia memisahkan diri dari ruwah yang lain jadi beda sendiri seperti itu. Gimana ya? Ya intinya seperti itu. Nukarir maka natil gharabatu fi asna'i sanadih. Keanehannya itu ada di tengah-tengah sanadnya. Kemudian an yarwihi aktsar min rawin fi asli sanadi thumma yanfarida bi riwayatihi rawin wahidun an ulaikati ruwah. Famisaluhu, misal dari al-gharabatu an-nisbi atau al-fardu an-nisbi hadis Malikin aniz Zuhri an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-maghfar. Contohnya yaitu hadis Malikin an Zuhri an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-maghfar. Fa tafarrada bihi Malikun an Zuhri فسبب تسمية هذا يعني ويسمى هذا القسم بالغريب النسبي لأن التفرد وقع في النسبة إلى شخص معين. Sebab dari penamaan al-gharib an-nisbi yaitu lianna at-tafarrud waqa'a fi nisbah ila syakhsin muayyanin, karena misalnya terjadi di penisbatan kepada seorang saja atau seorang tertentu. Lianna tafarrud waqa'a fi nisbah ila syakhsin muayyanin. Nisbahnya dinisbatkan tafarrudnya dinisbahkan kepada orang tertentu gitu. Ila huna fahimna walala. Ditunggu ya, bagi yang belum memahami ditunggu pertanyaannya, bagian mana yang belum dipahami. Semoga ada yang bisa paham dan ada yang
belum paham bisa bertanya langsung dan tidak ditumpuk pertanyaannya di akhir nanti. Kemudian min anwa'il gharib an-nisbi. Hunaka anwa'u min al-gharabah aw at-tafarrud wa yumkinu adduha min al-gharib an-nisbi li'anna al-gharabah fiha laysatil mutlaqah wa innama hasalatil gharabah fiha binisbah ila syai'in muayyanin wa hadhihi al-anwa' hiya sedangkan al-gharabah an-nisbi ada namanya, ada bagian-bagiannya ya, macam-macam al-gharabah an-nisbi. Karena di gharabah an-nisbi itu al-gharabah fiha laisa mutlaqah, bukan secara mutlak, wa inna ma hasalatil gharabah fiha binisbah ila syai'in muayyanin. Sedangkan di sini adalah al-gharabah hasalatnya terjadi bisababi an-nasab an-nisbah ila syai'in muayyanin, kepada sesuatu tertentu ya. Wa hadhil anwahiyah, adapun macam-macam atau nau'u al-gharib an-nisbi yang pertama, tafarrudu thiqatin bi riwayatil hadis. Tafarrudu thiqatin bi riwayatil hadis. Coba dilihat bukunya. Tafarrudu thiqatin bi riwayatil hadis di halaman 29 ya. Qauluhum lam yarwihi thiqatun illa fulan. Lam yarwihi thiqatun illa fulan. Sedangkan nau' asani tafarrudu rawin muayyanin an rawin muayyanin kaqaulihim tafarrada bihi fulanun an fulan wa in kana marwiyan min wujudihi ukhra an ghairi. Jadi terjadi tafarrud itu tentang seorang perawi tertentu dengan perawi yang lainnya. Misalnya seperti tafarrada bihi fulan an fulan wa in kana marwiyan min wujudihi ukhra an ghairi. Kemudian yang ketiga adalah tafarrudu ahli biladin aw ahli jihatin. Yang ketiga tafarrudu ahli biladin aw ahli jihatin. Kaqauluhum tafarrada bihi ahlu makkatin aw ahli syam. Tafarrada bihi ahlu makkatin aw ahli syam. Selanjutnya tafarrudu ahli biladin aw jihatin an ahli biladin aw jihatin ukhra. Yang selanjutnya agak membingungkan ya. Tafarrudu ahlu biladin, tafarrudnya ahli negara, ahli balad, aw jihah an ahli biladin aw jihatin ukhra kaqaulihim tafarrada bihi ahlul basrah an ahli madinah aw tafarrada bihi ahlu syam an ahli hijaz. Bisa dipahami dari contohnya. Contohnya saya ulangi lagi, yang keempat yaitu tafarrada bihi ahlul basrah an ahli madinah aw tafarrada ahlu syam an ahli hijaz. Kemudian taksimun akhar lahu, pembagian lainnya yaitu qasamal ulama al-gharib min haitsu gharabatus sanadi awil matni ila itsnain ya. Yang pertama
ulama membagikan al-gharib berdasarkan gharabatus sanad awil matni. Yang pertama gharib matnan wa isnadan, jadi dua-duanya gharibnya di matan dan di isnad. Wa huwal haditsul ladzi tafarrada bi riwayati matnihi rawin wahid. Saya ulangi, gharibu matnan wa isnadan maksudnya adalah hadis alladzi tafarrada bi riwayati matnihi rawin wahid. Hadis yang tafarruduhu bi riwayati matnihi, di riwayat matanya dan dengan satu perawi saja. Kemudian yang kedua yaitu gharib isnadan la matnan. Gharibu isnadan la matnan ka hadis rawa matnahu jama'atun minas sahabah infarada wahidun bi riwayatihi an sahabi akhar wa fihi yaqulu Tirmidzi gharibun min hadzal wajh. Coba saya ulangi di bagian yang ini. Jenis-jenis hadis gharib yang nisbi, min anwa'il gharib dan nisbi. Jadi terdapat berbagai jenis gharib atau tafarrud atau kesendirian yang memungkinkan termasuk hadis gharib an-nisbi. Yaitu karena bukan gharib mutlak ya, karena dinisbatkan kepada sesuatu tertentu. Nah, saya ulangi lagi yang tafarrud thiqatin bi riwayatil hadis. Kegaribannya ini dinisbatkan kepada rawi thiqah atau rawi yang terpercaya, seperti pernyataannya yaitu qaulihim lam yarwihi thiqatun illa fulan, tidak diriwayatkan oleh seorang perawi pun kecuali fulan, thiqah fulan. Yang kedua, tafarrudu rawin muayyanin an rawin muayyanin, kegaribannya karena diriwayatkan oleh rawi tertentu dari rawi tertentu, seperti qaulihim tafarrada bihi fulan an fulan wa in kana marwiyan min wujuhin ukhra an ghairih, diriwayatkan secara menyendiri oleh fulan dari fulan meskipun diriwayatkan dari arah lain selain orang tersebut, selain dia ya. Kemudian yang ketiga, saya ulangi, tafarrudu ahli biladin au ahli jihatin, kegaribannya pada penduduk negeri tertentu atau penghuni tertentu, seperti pernyataannya faqaulihim tafarrada bihi ahlu Makkatin au ahli Syami, diriwayatkan secara menyendiri oleh penduduk Makkah atau oleh penduduk Syam. Dan yang keempat, tafarrudu ahli biladin, kegaribannya tafarrudu ahli biladin au jihatin an ahli biladin au jihatin ukhra, atau kegaribannya karena diriwayatkan oleh penduduk negeri tertentu dari penduduk negeri tertentu pula, seperti qaulihim tafarrada bihi ahlul Basrah an ahlil Madinah atau tafarrada bihi ahlul Syam an ahlil Hijaz, seperti pernyataan mereka itu diriwayatkan secara menyendiri oleh penduduk Basrah dari penduduk Madinah, atau diriwayatkan secara menyendiri oleh penduduk Syam dari penduduk Hijaz. Adapun taqsimul ukhra lahu, pembagian lainnya yaitu qasamal ulama al-gharib min haitsu gharabatus sanad awil matni ila itsnain ya. Para ulama juga membagi hadis gharib ini dilihat dari sisi gharib sanad dan matannya, yaitu yang pertama gharib matnan wa isnadan, hadis gharib matan dan sanad, yaitu huwal haditsul ladzi tafarrada bi riwayatin matnihi rawin wahid, hadis yang matanya diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Yang kedua, gharibu isnadan la matnan, ka hadis
روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحاب آخر وفيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه. Adapun hadis gharib matnan atau bukan isnad seperti hadis yang matanya diriwayatkan oleh sekelompok sahabat ya, namun diriwayatkan secara menyendiri dari sahabat lainnya. Maka dalam hal ini Imam Tirmizi berkata, yaqulu at-Tirmizi gharibun min hadzal wajh. Hadis ini gharib dilihat dari aspek ini. Adapun selanjutnya yaitu min madhannil gharib. Atau kitab-kitab yang memuat banyak hadis gharib. Kemudian min madhannil gharib ay min makani wujudi amsilatin katsirah lahu, ay yang pertama Musnadul Bazzar, yang kedua Al-Mu'jam Al-Awsat Lit-Tabrani. Yaitu kitab-kitab yang memuat banyak hadis gharib. Di antaranya yang pertama yaitu Musnad kitab Musnad di Al-Bazzar lil Bazzar, kemudian yang kedua kitab Al-Mu'jam Al-Awsat li At-Tabrani. Kitab yang membahas tentang hadis gharib ini adalah kitab-kitab ini ya. Yang pertama tadi kitab Musnad li Al-Bazzar, kedua kitab Al-Mu'jam Al-Awsat li At-Tabrani. Dan adapun asyharul musannafat fihi, seperti biasa selalu kita sebutkan asyharul musannafat di setiap judul-judul ini ya. Dan adapun asyharul musannafat fi mabhasi al-gharib, yaitu yang pertama kitab Ghoraibu Malikin lid-Daruqutni, kitab Ghoraibu Malikin karya ad-Daruqutni. Kemudian kitab Al-Afrad lid-Daruqutni aidan. Kemudian yang kedua kitab Al-Afrad karya Daruqutni juga ya. Kemudian yang selanjutnya kitab Sunan allati tafarrada bikulli sunnatin minha ahlul baldah ya. Kitab Sunan allati tafarrada bikulli sunnatin minha ahlul baldah. Dan ini wahadal kitab allafahu Abi Daud As-Sijistani, atau buku ini karyanya Abu Dawud As-Sijistan. Ini materi kita kali ini. Sekarang kita menuju sesi tanya jawabnya. Silahkan yang ingin bertanya, Ustazah tampung pertanyaannya dan dijawab satu persatu insyaallah. Barakallahu fikunna jami'an, jazakumullahu khairan ala husni masyaraka wastima' wa a'tadir ala kulli taqsirat wa nuqsan ala hadzal bayan. Ustazah mohon atas Ustazah dalam menjelaskan materi kali ini. Silahkan bagi yang ingin bertanya, Ustazah persilahkan. Barakallahu fikunna jami'an.